أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita karunia yang sangat besar dengan datangnya bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan anugerah-anugerah yang tak terkira, yaitu berupa pelipat gandaan amal, berupa pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan-keberkahan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan yang penuh dengan keagungan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga tercurah limpahkan juga kepada orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah kelak. Kaum muslimin, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan coba bersama-sama membahas tentang satu tema, yaitu tentang pahala yang besar menanti bagi orang-orang yang berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang di dalamnya ada ibadah khusus yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita semua, atas orang-orang yang beriman, yaitu ibadah puasa. Dan seyogianya seorang muslim ketika dia memasuki bulan Ramadan, dia harus mengetahui tentang keagungan ibadah puasa itu. Pahala besar apa yang akan dia raih ketika dia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut, kita akan semakin termotivasi, kita akan semakin semangat di dalam menyambut ibadah yang satu ini, yaitu ibadah puasa. Ya, sehingga kita menjalankannya tidak dengan biasa-biasa saja, tetapi kita menjalankannya penuh dengan kemaksimalan, berusaha meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang akan kita dapatkan, pahala besar apa yang menanti di depan kita ketika kita menjalankan ibadah puasa. Harapannya dengan mengkaji ini, kita semakin termotivasi, semakin semangat di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Pada kesempatan yang baik ini setidaknya kita akan coba bahas ya, ataupun hadirkan dua hadis yang menjelaskan tentang betapa besarnya pahala puasa itu. Hadis yang pertama yaitu
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha illa 700 di'fin. Faqala azza wa jal illa as-siyam fa innahu li wa ana alladhi ajzi bih. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Yang artinya bahwa setiap amalan anak Adam itu adalah miliknya. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal-amal ketaatan, amal-amal saleh yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia, lahu, miliknya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia bi'ashri amthaliha, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan yang semisal. Illa 700 di'fin, sampai dicatat sebanyak 700 kali lipat. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla kemudian berfirman, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Wa ana alladhi ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Innahu taraka syahwata wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena diriku. Ini hadis pertama yang insya Allah akan kita bahas. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli amalin kafaratun was-saumu li wa ana alladhi ajzi bih. Setiap amal itu ada tebusannya. Ya, maka yang dimaksud di sini ada setiap amal-amal jelek itu, setiap dosa itu kafaratun, ada tebusannya. Was-saumu li wa ana alladhi ajzi bih. Dan puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Nah, ini ada hadis yang senada juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan redaksi kullu amal ibni Adam lahu kafarah illa saum was-saumu li wa ana ajzi bih. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan redaksi setiap amal anak Adam itu adalah miliknya kafarah, ya, dan dia bisa berfungsi sebagai tebusan. Ya, maksudnya adalah setiap amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam itu adalah miliknya dan itu bisa berfungsi sebagai tebusan, yaitu tebusan dosa, illa saum, kecuali puasa. Was-saumu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Inilah dua hadis yang insya Allah kita akan coba jelaskan pada kesempatan yang baik ini. Nah, hadis yang pertama, ya, yang sudah kita bacakan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis tersebut menjelaskan atau mengabarkan kepada kita bahwa setiap amal-amal ketaatan, amal saleh, amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala minimalnya 10 kali lipatnya. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, Allah tidak hanya catat satu kebaikan saja, tetapi Allah catat 10 kebaikan yang semisal. Ya, bahkan sampai dilipat gandakan ila 700 di'fin. Ya, ada amal kebaikan yang kita melakukan satu kali tetapi Allah catat, Allah balas sebanyak 700 kali lipatnya. Ya, ini bagaimana menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau seorang manusia itu dia berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah itu hanya mencatat satu kali perbuatan dosa itu saja. Tetapi ketika seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berbuat kebaikan, tidak cukup dicatat sekali, minimalnya 10 kali. Bahkan ada yang dicatat sampai 700 kali lipat. Kalau dosa dicatat sekali, sedangkan kebaikan dicatat 10 sampai 700 kali lipat. Ini menunjukkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
ya. Sehingga sangat rugi, ya, sangat rugi ketika seseorang itu bermalas-malasan di dalam melakukan kebaikan. Jadi seluruh amalan anak Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala azza wa jalla illa siyam, kecuali puasa, ya, kecuali puasa. Jadi puasa dikecualikan di dalam hadis ini, dikecualikan dari amalan-amalan yang lainnya dalam hal pelipat gandaannya. Amal yang lain dilipat gandakan 10 sampai 700. Adapun puasa tidak. Ya, tapi kita harus tahu bahwa pengecualian ini bukan berarti dia tidak dilipat gandakan. Tetapi pengecualian ini adalah pengistimewaan. Artinya puasa itu pelipat gandaannya melebihi 700 kali lipat. Ya, bukan sekedar 10 sampai 700, tapi melebihi itu, ya, dengan pelipat gandaan yang sangat-sangat banyak. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadzal adad. Ya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya puasa itu pelipat gandaannya tidak terbatas pada angka-angka tadi, pada angka-angka 10 maupun 700. Bal yudha'ifuhu Allahu azza wa jalla ad'afan katsiratan bighairi hasri adadin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala puasa itu dengan pelipat gandaan yang sangat banyak, ya, bighairi hasri adadin, ya, tidak terbatas pada angka-angka tadi. Nah, rahasianya apa? Kenapa puasa itu istimewa di dalam hal pelipat gandaan pahalanya? Ya, fa innas siyama minas sabr. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Rajab bahwa sesungguhnya kenapa demikian? Karena sesungguhnya puasa itu minas sabr, termasuk kesabaran, termasuk dari amalan-amalan kesabaran. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa pahala orang-orang yang bersabar itu adalah tanpa batas. Ya, wa qad qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabirina, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan diberikan pahala bighairi hisab, tanpa perhitungan. Maksudnya adalah tanpa batas, sebanyak-banyaknya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rahasianya kenapa puasa itu pahalanya tanpa batas, karena ia termasuk amalan kesabaran. Sedangkan Allah telah menjelaskan di dalam Quran surat Az-Zumar tadi bahwa pahala orang yang bersabar itu adalah tanpa batas, tanpa berhitungan. Walihada warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu samma syahr Ramadan syahrus sabr. Oleh karenanya itu terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, bahwa annahu samma syahr Ramadan syahrus sabr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai bulan Ramadan dengan bulan kesabaran. Jadi bulan Ramadan nama lainnya sebagaimana yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan kesabaran. Kenapa? Karena kita tahu, ya, bahwa bulan Ramadan itu ibadah khusus yang diperintahkan di dalamnya adalah ibadah puasa. Maka orang-orang yang beriman ketika datang bulan Ramadan, mereka serempak, mereka bersama-sama melakukan ibadah puasa. Sehingga karena banyaknya, serempaknya orang-orang beriman beribadah puasa di bulan itu, maka dinamakan dengan bulan kesabaran. Ya, jadi puasa diidentikan dengan kesabaran. Ya, dan kita tahu sebagaimana penjelasan para ulama bahwasanya sabar itu ada tiga jenis, ya. As-sabru thalathatu anwa'. Ada 3 macam kesabaran. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah, yaitu sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa sabrun an maharimillah. Yang kedua, sabar di dalam menahan diri untuk tidak berbuat keharaman-keharaman yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillahi al-mu'limah, yaitu sabar di dalam sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang terasa menyakitkan kita. Ini sabar. Jadi disebut sabar itu sabar dalam ketaatan, sabar menahan diri dari kemaksiatan, dan sabar terhadap takdir Allah yang terasa sakit, terasa menyakitkan. Ya. Dan kenapa puasa itu diidentikan dengan sabar? Kenapa bulan Ramadan dinamakan dengan bulan kesabaran? Karena sesungguhnya di dalam ibadah puasa itu terkumpul 3 jenis kesabaran ini. Semuanya terkumpul. Ya, wa tajtami'u thalathatu fis shaum. Ya, ketiga jenis sabar tadi terkumpul di dalam suatu ibadah yang namanya puasa. Ya, karena tadi ketika seseorang berpuasa, ya, tentu dia berpuasa lantaran meyakini, ya, imanan wahtisaban, meyakini bahwa ini adalah perintah Allah. Ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa ini kewajiban yang telah Allah tetapkan. Ketika kita menjalankan puasa berarti kita sedang menjalankan ketaatan, dan puasa itu berat, ya, menahan diri dari syahwat, dari makan, dari minum sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Maka itu butuh yang namanya kesabaran yang sangat ekstra, ya. Maka terkumpul yang pertama adalah kesabaran ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, di dalam puasa juga, ya, terkandung kesabaran, ya, sabrun an maharimillah, kesabaran di dalam menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berpuasa, ya, diharamkan baginya apa? Untuk makan. Diharamkan baginya untuk minum. Diharamkan baginya untuk melakukan segala jenis amal-amal kemaksiatan, amal-amal dosa yang bisa merusak dan menghilangkan pahala puasa. Ya, sehingga di situ ada kesabaran pula di dalam menahan diri untuk itu semua. Ya, kita di dalam bulan puasa ekstra menahan lisan kita agar tidak mengucapkan hal-hal yang kotor. Kita di dalam bulan puasa ekstra menahan mata kita agar tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu butuh kesabaran yang sangat ekstra. Maka terkumpul kesabaran jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi yang namanya sabar itu adalah sabrun ala aqdarillahi al-mu'limah. Sabar di dalam menahan takdir-takdir Allah yang terasa sakit. Dan kita tahu bahwa orang yang berpuasa itu tidak makan, tidak minum, ya, tentu akan menyerang dirinya, ya, rasa lapar yang terasa perih, ya, perut yang terasa perih, kerongkongan yang terasa kering tidak mengenakan, ya, bahkan terkadang muncul bau mulut yang juga tidak mengenakan. Itu adalah termasuk takdir-takdir Allah yang terasa tidak enak di diri kita, terasa sakit, terasa nyeri, terasa perih, ya, dan itu berarti terkumpul pula di dalam ibadah puasa jenis kesabaran yang ketiga, yaitu sabar terhadap takdir yang menimpanya, sesuatu yang menimpanya yang terasa menyakitkan, ya. Jadi puasa itu disebut dengan ibadah kesabaran karena tadi terkumpul di dalamnya tiga jenis kesabaran, ya. Sabar di dalam taat kepada Allah, sabar di dalam menjauhi keharaman Allah, dan sabar di dalam menahan perihnya hal-hal yang menimpa dirinya yang tidak mengenakan, ya, sehingga wajar, ya, yang namanya sabar itu pahalanya seperti puasa itu pahalanya sama seperti pahala sabar, yaitu tanpa batas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara rahasia kenapa sabar itu pahalanya tanpa batas. Nah, pahala puasa yang diberikan dengan pelipat gandaan yang tanpa batas itu, ini berlaku umum, ya, baik puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan maupun puasa-puasa lainnya yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Dia sudah menjadi ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang sangat besar pahalanya, ya, baik puasa Ramadan maupun puasa yang lainnya.
Nah, ketika puasa itu dijalankan, dilakukan oleh seseorang di bulan puasa, maka ini menjadi lebih istimewa lagi. Kenapa? Karena di dalam puasa itu tadi terkumpul banyak kemuliaan-kemuliaan. Ya, pertama, puasanya itu sendiri adalah puasa yang istimewa. Pelipat gandaannya istimewa dibandingkan dengan amalan yang lain. Ya. Kemudian kedua, bulan Ramadannya sendiri adalah bulan yang istimewa. Bulan yang tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Di dalamnya terdapat pelipat gandaan amal-amal. Ya. Amal apapun itu. Ya, sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan ini berbeda dengan sedekah yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Ya. Membaca Al-Qur'annya yang dilakukan di bulan Ramadan ini pun berbeda dengan di bulan yang lainnya. Kemudian umrah yang dilakukan di bulan Ramadan pun ini berbeda dengan umrah yang dilakukan di selainnya. Ya, bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikatakan umratun fi Ramadan ta'dilu bi hajjatin. Ya, bahwa umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu dia seperti pahalanya seperti ibadah haji. Ya, pahala haji ini menunjukkan bagaimana bulan Ramadan ini menjadikan suatu amalan itu memiliki nilai yang berlipat-lipat kali lebih besar ketimbang amalan-amalan yang dilakukan di bulan selainnya. Maka puasa yang dilakukan di bulan Ramadan yang tadinya pun sudah istimewa menjadi bertambah keistimewaannya karena kemuliaan bulan Ramadan. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan ini pun adalah ibadah yang istimewa dikarenakan puasa ini adalah puasa wajib. Bukan puasa sunnah. Tentu sesuatu yang wajib ini jauh lebih besar pahalanya ketimbang puasa yang sunnah. Ya, walaupun puasa sunnah pun tadi ketika dilakukan di luar bulan Ramadan itu pelipat gandaannya lebih besar ketimbang ibadah yang lainnya. Nah, ketika puasa wajib yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan ini pun menjadikan puasa itu bertambah istimewa. Kemudian yang keempat, puasa di bulan Ramadan ini pun adalah termasuk di antara rukun Islam, ya, rukun Islam. Maka ini pun menjadi lebih istimewa lagi. Ya, tentu amalan yang dilakukan yang termasuk di dalam rukun Islam ini berbeda dengan yang bukan termasuk rukun Islam. Ya, amalan yang tercantum di dalam rukun Islam itu istimewa. Pahalanya pun lebih istimewa. Maka ketika kita menjalankan ibadah puasa ini di bulan Ramadan, ya, setidaknya 4 hal ini akan kita dapatkan terkait dengan keutamaannya atau besarnya pahala ibadah puasa. Yang pertama, ibadah puasanya sendiri adalah sudah istimewa. Yang kedua, ya, bulan Ramadannya adalah bulan yang istimewa sehingga amalan di dalamnya pun bertambah keistimewaannya. Yang ketiga, puasa Ramadan ini adalah puasa wajib, maka pahalanya pun lebih istimewa dibandingkan dengan pahala ibadah sunnah. Dan yang keempat, ibadah puasa di bulan Ramadan ini termasuk rukun Islam. Berarti ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kita akan mendapatkan keempat kemuliaan ini, keempat keistimewaan amalan-amalan ini yang tentu termasuk juga adalah pelipat gandaannya dipengaruhi oleh empat hal ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkait dengan hal ini juga ada beberapa perkataan dari para ulama, ya, yang menunjukkan istimewanya puasa di bulan Ramadan ini. Ya, di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nakhai, ya, seorang ulama. Beliau mengatakan saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Kata beliau, berpuasa 1 hari di bulan Ramadan ini lebih utama daripada berpuasa 1000 hari yang dilakukan di luar bulan Ramadan. 1 hari di bulan Ramadan kita berpuasa, ya, itu lebih utama daripada 1000 hari yang kita lakukan ketika kita berpuasa di lain bulan Ramadan. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin. Ya, 1 tasbih yang kita ucapkan, ya, 1 tasbih yang kita ucapkan di bulan Ramadan itu lebih utama daripada tasbih, ya, daripada 1000 tasbih yang kita ucapkan di luar bulan Ramadan. Wa rak'atun fihi afdalu min alfi rak'atin. Dan 1 rakaat salat yang kita kerjakan di bulan Ramadan
itu lebih utama daripada 1000 rakaat yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Ini adalah pendapat daripada Imam An-Nakhai, ya, yang menggambarkan kepada kita, yang ingin menjelaskan, yang ingin menggambarkan kepada kita bagaimana istimewanya bulan Ramadan, sehingga puasa yang dilakukan di 1 hari di bulan Ramadan, beliau memperkirakan itu lebih utama dari 1000 puasa yang dikerjakan di bulan selain bulan Ramadan. Maka seharusnya kita senantiasa harusnya bersemangat ketika menyambut bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keistimewaan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan ya terkait dengan hadis yang pertama, ya, pelipat gandaan amal ibadah puasa, ya, yang dilakukan di bulan Ramadan. Adapun hadis yang kedua, ya, kita bacakan kembali, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dengan ada sedikit perbedaan redaksi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli 'amalin kafaratun was-saumu li wa ana alladhi ajzi bih." Ya, dengan redaksi ini artinya setiap amal-amal kejelekan itu ada tebusannya, di mana tebusannya itu diambil daripada amal-amal kebaikan. Was-saumu li, ya, adapun puasa itu adalah milikku. Ya, maksudnya di sini adalah ingin menjelaskan adapun puasa itu tidak bisa dijadikan sebagai tebusan. Wasaumuli, puasa itu untukku, akulah yang akan memberikan pahalanya. Ya. Kemudian di lafaz riwayat Imam Ahmad, kullu amal ibni Adam lahu kafarah. Setiap amal anak Adam itu kafarah. Ya, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu miliknya. Amal-amal soleh itu miliknya. Kafarah, dan dia bisa dijadikan sebagai tebusan illa saum, kecuali puasa. Kenapa puasa tidak dijadikan tebusan? Was-saumu li wa ana ajzi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Akulah yang akan memberikan pahalanya. Nah, di hadis ini, ya, puasa kembali dikecualikan. Kalau yang di hadis pertama, puasa dikecualikan daripada amalan yang lain dalam hal pelipat gandaan. Kemudian di hadis kedua ini, puasa dikecualikan dalam hal bahwa ia tidak bisa dijadikan sebagai tebusan. Berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya yang bisa dijadikan tebusan. Nah, bagaimana kita memahami, ya, hadis ini? Ini ada penjelasan daripada Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang hadis ini, maknanya adalah idza kana yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, yuhasibullahu abdahu, Allah Subhanahu wa taala ini akan menghisab hamba-hambanya, menghisab amal-amal hambanya, baik amal baiknya maupun amal buruknya. Wa yuaddi ma alaihi minal madzalim min sa'iri amalihi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kezaliman yang dilakukan oleh hambanya min sa'iri amalihi. Dengan cara apa? Dengan cara menebusnya, dengan cara membayarnya dari pahala-pahala kebaikannya. Ya, kita tahu bahwa manusia terkadang di dunia ini berbuat zalim terhadap sesamanya. Ya, baik zalim dengan ucapannya, ya, menzalimi saudaranya dengan ucapannya, ya, menghinanya, menghardiknya, mencelaknya, menghibahnya, menggosipinya, ataupun zalim dengan tangannya, ya, misalnya memukulnya, ya, menganiayanya dan lain sebagainya, atau berbuat zalim terhadap harta saudaranya, mencurinya, merampasnya, ya, atau berhutang tapi tidak dibayarnya dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah kezaliman, dan itu nanti akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, barang siapa yang urusan kezalimannya di dunia belum selesai, artinya belum mendapatkan kemaafan dari orang yang zalimi, belum mendapatkan keridhaan dari orang yang zalimi, itu nanti akan ditegakkan di hari kiamat. Ya, dengan cara apa? Dengan cara membayarnya, menebusnya dengan amal-amal kebaikannya. Misalnya ada si A mendolimi si B. Di dunia belum beres urusannya,
maka di hari kiamat akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Si A yang telah mendolimi si B, maka pahala si A akan ditransfer, akan diambil dan diberikan kepada si B sebagai tebusan kezaliman selama hidup di dunia. Ya, itu caranya begitu. Nah, tadi ya, setiap amal itu dikatakan bisa menjadikan sebagai tebusan nanti di hari kiamat untuk menebus kesalahan-kesalahannya, kezalimannya. Kecuali puasa, ya. Hatta la yabqa illa shaum. Jadi semua amalnya bisa dijadikan tebusan dan bisa jadi ada orang-orang yang karena saking banyaknya kezaliman yang dilakukan selama di dunia, pahala-pahala amal ibadahnya habis untuk apa? Menebus kezalimannya. Hatta la yabqa illa shaum, sampai tidak tersisa sedikit pun kecuali pahala dari ibadah puasanya. Fayatahammalullahu azza wa jalla ma baqiya alaihi minal madzalim. Maka Allah lah ya, ketika sudah tidak ada yang tersisa kecuali puasa, maka Allah lah yang akan menanggung apa yang tersisa dari kezaliman yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga dengan sebab amalan ibadah puasanya. Ya. Jadi ini penjelasan daripada Sufyan bin Uyainah terkait dengan pengecualian ibadah puasa, bahwasanya ibadah puasa tidak bisa dijadikan sebagai tebusan, berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Kenapa? Tadi fa innahu li, wa saumu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah milik Allah. Ya, an-siyama lillahi azza wa jalla, karena puasa itu adalah milik Allah. Fala sabila li ahadin ila akhdhi ajrihi binasyam, maka tidak ada jalan ya untuk seorang pun, tidak ada jalan bagi seorang pun untuk mengambil pahala puasa itu dari orang yang berpuasa. Bal ajruhu muddakhirun li sahibihi indallah. Bahkan pahala ibadah puasa itu terjamin, aman, tersimpan untuk orang yang menjalankannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keistimewaan ibadah puasa, ya. Di mana ibadah puasa ini Allah jaga, Allah simpan untuk pemiliknya hingga dia bisa memasukkan hamba tersebut ke dalam surga karena pahala ibadah puasanya itu yang tidak habis, ya, ketika ada pentransferan pahala kebaikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Ya, kita tahu pula bahwa di hari kiamat nanti, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menimbang ya amal kebaikan dan amal buruk seseorang. Ya, ketika amal buruknya lebih besar, lebih berat daripada amal kebaikannya, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Sebaliknya, ketika dalam timbangan itu ternyata amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, ya tentu kita tahu bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa lepas daripada yang namanya dosa. Ya, maka pasti ada dosanya. Nanti akan ditimbang. Ya, ketika antara dosa dan kebaikannya ya, lebih berat kebaikannya, maka Allah pun akan memasukkannya ke dalam surga. Dan salah satu harapan kita itu adalah ibadah puasa ini. Kenapa harapan kita, ya, puasa menjadi harapan kita, bahkan bisa katakan salah satu amal andalan kita supaya bisa menjadikan timbangan kita lebih berat kebaikannya adalah karena yang pertama tadi, bahwa pelipat gandaan ibadah puasa itu tanpa batas. Tidak dibatasi dengan angka-angka 10 maupun 700 kali lipat. Yang kedua, kita pun berharap bahwa ibadah puasa kita aman, tersimpan, ya, tidak habis ketika ada pentransferan kezaliman. Dan mungkin kita sebagai manusia biasa, ya, terkadang melakukan kezaliman kepada orang lain. Tidak dengan perkataan kita menyakiti orang lain. Dan itu belum sempat kita bereskan di dunia. Ya, harapan kita adalah ibadah puasa ini. Maka bersungguh-sungguhlah, ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang
sangat-sangat tepat bagi kita untuk mendulang pahala yang sangat besar, ya, dan yang paling utama dari ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan ini yang menjadi tumpuan harapan kita untuk bisa masuk ke dalam surga nanti adalah ibadah puasa. Ya, maka ibadah puasa harus kita jalani dengan semaksimal mungkin. Tingkatkan kualitasnya. Hati-hati dengan perusak-perusak ibadah puasa, dengan amalan-amalan yang bisa menghilangkan pahala ataupun merusaknya, karena sangat rugi, ya, ketika seharusnya kita mendapatkan pelipat gandaan amal yang begitu besar tapi kita rusak, ya, dengan mata kita melihat hal-hal yang haram, dengan lisan kita mengucapkan kata-kata yang haram, ya, telinga kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak halal bagi kita dan lain-lain sebagainya. Maka demikianlah, semoga apa yang bisa, ya, yang sudah kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, bisa memotivasi kita, ya, bermanfaat untuk lebih baik lagi di dalam menjalankan puasa di tahun ini. Ya, demikian apa yang bisa Ana sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري.